Dalam sebulan terakhir, nama Bjorka melejit di media sosial. Selain membocorkan data sejumlah pejabat, Bjorka pun telah membocorkan sejumlah data rahasia milik negara. Identitas siapa sosok anonim ini pun jadi pertanyaan banyak orang, termasuk pemerintah. Apakah Bjorka murni orang Indonesia atau warga negara asing? Dalam sebulan terakhir, nama Bjorka melejit di media sosial. Bjorka menjadi perbincangan setelah membocorkan sejumlah dokumen rahasia Presiden Joko Widodo dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Bjorka juga meretas dan menyebarkan data pribadi beberapa tokoh penting di Indonesia, mulai dari menteri hingga aktivis politik media sosial. Jadi Bjorka ini viral karena dikasih panggung karena kesalahan dua pejabat kita memberikan komentar. Lalu akhirnya Bjorka mendapatkan panggung dan merilis beberapa data seperti ini. Tetapi kalau kita lihat sekumpulan data yang dia rilis, baik yang dia jual maupun yang dia berikan secara gratis selama seminggu ini, itu kualitas dan kuantitasnya jauh lebih sedikit ataupun lebih jelek dibandingkan kebocoran data yang sebelumnya, yang datanya lebih seksi, yang lebih menarik, lebih sensitif, utamanya yang data BPJS maupun data KPU juga ada yang sebelumnya, lalu ada data-data fintech, marketplace, itu jauh lebih menarik dan harganya juga dan lebih banyak laku dibandingkan dengan data-data yang dia sempat jual di awalnya terkait yang dia sebut data pendaftaran SIM card, tapi ternyata itu bukan data pendaftaran SIM card, itu adalah data dari sistem Dukcapil. Saya coba analisis ya kata kunci Bjorka gitu. Kemudian saya lihat itu ada satu klaster, jadi hanya ada satu klaster netizen itu di Twitter. Di sana itu dari akun-akunnya saya bisa lihat itu dari kalangan pendukung oposisi lah kayak gitu. Ada namanya oposisi beberapa apa gitu. Tapi juga ada dari para aktivis ya, kemudian netizen yang kritis, netizen yang netral, itu bergabung jadi satu. Jadi saya nggak melihat ini hanya dimanfaatkan oleh oposisi saja gitu, jadi kayaknya sama-sama. Karena saya lihat ada suasana batin ya, satu emosi yang kita tangkap dari percakapan netizen. Mereka kesal. Selama ini kesal dengan kebocoran data yang sejak sebelumnya kan sudah ada Tokopedia, BPJS dan seterusnya, kan nggak ada tindak lanjutnya misalnya gitu, nggak ada yang didenda misalnya gitu. Dan yang paling kerasa sendiri di kalangan netizen secara hampir semua orang dapat itu adalah spamming ya. Pada saat mereka registrasi dijanjikan mungkin penipu dan nggak lagi bisa menipu, kemudian datanya aman, tapi tetap aja masih dapat spamming gitu ya, lewat SMS, lewat WA dan sebagainya. Jadi timbul kekesalan dan itu protes netizen selama ini, publik selama ini. Sehingga ketika muncul Bjorka melawan seperti menunjukkan kelemahan pemerintah, itu langsung didukung gitu. Tapi ini ironis sebetulnya ya. Karena apa yang di-share oleh Bjorka itu adalah data-data yang bisa merugikan netizen itu sendiri. Jadi di balik mereka melihat Bjorka seperti pahlawan, mereka tidak sadar adanya bahaya besar yang bisa muncul setelah itu gitu. Bjorka diketahui memiliki dua akun Twitter, yakni @bjorkanism dan @bjorsanism. Bergabung sejak September 2022 dengan lokasi Warsawa, Polandia dan memiliki lebih dari 183.000 followers. Namun kedua akun tersebut saat ini telah disuspend. Identitas siapa sosok anonim ini pun menjadi pertanyaan banyak orang termasuk pemerintah. Apakah Bjorka murni orang Indonesia atau warga negara asing? Ada juga netizen yang bagus sebetulnya. Di kalangan netizen itu nggak semuanya awam ya, ada yang mulai pintar, ada yang mulai ngulik ya. Dia lihat aja di forum itu apa yang diposting selama ini, kapan tanggal dibuatnya, kok semua fokusnya memang Indonesia. Dan juga mulai ada netizen yang sudah terbiasa berbahasa Inggris ya. Kalau kita biasa berbahasa Inggris, ngomong dengan orang natif misalnya, membaca tulisan orang Indonesia berbahasa Inggris itu udah kerasa banget. Ini kok sepertinya bukan bahasa Inggris yang natural, native ya, atau orang Indonesia yang tinggal di luar negeri misalnya gitu. Ini seperti orang Indonesia yang tinggal di Indonesia berbahasa Inggris. Nah, netizen mulai ya mengulik hal seperti itu dan banyak mereka melihat bahwa Bjorka ini kayaknya mau di Indonesia gitu. Bjorka ataupun penjual data seperti Bjorka yang ada di Bridge Forum saat ini, memang semuanya akan terindikasi bahwa mereka baru terdaftar beberapa bulan. Karena apa? Karena Bridge Forum ini forum baru
yang dibuat dalam beberapa bulan terakhir, yang mana sebelumnya mereka tuh duduknya bareng di Red Forum sebelumnya. Nah, di mana Red Forum itu beberapa bulan lalu sudah diblokir 100% oleh penegak hukum di Amerika dikarenakan beberapa kasus yang besar. Akhirnya ditutup. Nah, makanya baru ada Bridge Forum ini. Nah, semua pengguna baik orang lama, penjual lama itu pasti terdaftar baru beberapa bulan saja di Bridge Forum. Itu satu hal. Kedua, kalau dilihat saya kurang tepat bila netizen bilang dia Bjorka ini hanya jual data ataupun mengekspos data orang Indonesia. Tidak, bisa dilihat di forum tersebut dia juga jual data dari platform lain kok, nggak hanya dari Indonesia saja. Itu satu, membuktikan bahwa mestinya si Bjorka memang murni penjual data ataupun broker penjual data yang sebenarnya random, tetapi mungkin dia kebanyakan punya data-data Indonesia, tapi yang dipastikan dia tetap jual data dari platform negara lain kok, nggak hanya Indonesia. Bjorka telah mengunggah miliaran data pribadi yang diklaim hasil pembobolan sejumlah institusi pemerintah atau BUMN. Bjorka pun tercatat pernah membocorkan data pelanggan Tokopedia, data pengguna Wattpad, data pelanggan IndiHome, dan terakhir data registrasi SIM card. Sampai saat ini, keberadaan Bjorka tetap menjadi buruan karena membocorkan data masyarakat Indonesia hingga para pejabat negara. Tim TV One mengabarkan.